Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melanjutkan kembali untuk part-part selanjutnya nih podcast kami. Nah, sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Indra Puspasari, dan di sini ada saudari Antika Sari. Nah, di mana pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai Responsibility Centers, Revenue and Expense Center, atau pusat tanggung jawab pusat pendapatan dan beban. Nah, baiklah di sini sudah ada nih standby nih Saudari Antika Sari. Gimana Saudari Antika Sari? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Baiklah, saja mungkin bisa dimulai ya. Bisa menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kan di sini nanti kan kita kan membahas tentang pusat tanggung jawab. Nah, di sini bisa nggak Antika Sari nih jelasin nih apa yang Antika Sari tahu nih mengenai pusat tanggung jawab atau responsibility centers. Oke, untuk pusat tanggung jawab itu merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya dan diukur kinerjanya. Nah, pada perusahaan atau organisasi ini merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Nah, sebagai contohnya itu, yang pertama ada direktur utama perusahaan holding atau anak perusahaan atau yang biasa disebut dengan direktur utama anak perusahaan dari suatu holding. Nah, lalu yang kedua itu ada direktur atau kepala divisi perusahaan holding atau kepala bagian dari kepala distrik pada anak perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada kepala unit-unit di dalam suatu perusahaan. Gitu, Saudari Indira. Oke, baik. Terima kasih. Berarti dapat disimpulkan nih kalau pusat tanggung jawab atau responsibility centers itu merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab ya. Baiklah, langsung aja kita ke tanya-tanya yang selanjutnya nih. Kan tadi udah dijelasin nih pusat tanggung jawab itu seperti apa. Nah, bisa nggak Saudari Antika nih menyebutkan tujuan dari pusat tanggung jawab tersebut? Nah, untuk tujuan pusat tanggung jawab itu untuk mempermudah dalam tanggung jawab dan pengendalian pada pendapatan, beban, laba, dan juga investasi. Ya, lalu yang kedua itu untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Lalu yang ketiga itu untuk ide pembentukan pusat tanggung jawab yang didasarkan pada pemikiran rentan pengendalian, sehingga mempermudah dalam pengendalian suatu unit organisasi atau aktivitas. Oke, baiklah. Mungkin kan tadi udah disebutin tuh tujuan-tujuan dari pusat tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu kan pastinya kan di pusat tanggung jawab itu kan memiliki kayaknya sifat seperti itu kan. Nah, sifat pusat tanggung jawab itu seperti apa ya? Dari nature of responsibility center sendiri. Kalau untuk sifat pusat tanggung jawab itu sendiri dibentuknya dari sistem pusat tanggung jawab, nah, yang dapat membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak untuk mencapai cita-cita perusahaan. Nah, dalam rangka ini akan memfokuskan penilaian kinerja pada ruang lingkup yang terbatas sesuai dengan jenis pusat tanggung jawab yang ada, sehingga jelas tanggung jawabnya. Gitu, dari Indira. Baik, terima kasih. Mungkin dari sifat pusat tanggung jawab itu sendiri tadi kan terbentuk dari sistem pusat tanggung jawabnya ya. Baiklah, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Kan di pusat tanggung jawab itu kan terdapat pastinya ada manfaat-manfaat nih. Bisa nggak Saudari Antika untuk menyebutkan manfaat pusat tanggung jawab itu seperti apa aja? Oke, kalau untuk manfaat itu yang pertama untuk manfaat mutu. Nah, berbagai decision semakin baik sebab dipersiapkan oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu relevan. Lalu manfaat itu kedua itu adanya berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian yang lebih strategis. Lalu manfaat terakhir itu bagi pimpinan suatu pusat tanggung jawab pendelegasian wewenang dapat dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitasnya untuk mengantisipasi proses promosi dirinya ke jenjang yang lebih tinggi dalam level jajaran manajemen perusahaan.
Oke, baiklah. Tadi kan udah dijelasin tuh manfaat pusat tanggung jawab tuh seperti apa aja. Banyak manfaatnya untuk bagi pimpinan dan sebagainya. Nah, mungkin bisa Saudari Antika jelasin nih cara kerja dari pusat tanggung jawab itu sendiri bagaimana? Oke, untuk cara kerja pusat tanggung jawab itu, pusat tanggung jawab menerima input atau bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa lainnya dengan modal kerja seperti persediaan, piutang, peralatan, aktiva lainnya. Melaksanakannya fungsi tertentu mengubah input menjadi output seperti barang jasa. Lalu yang kedua itu manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan juga output. Baiklah, tadi kan waktu penjelasan cara kerja pusat tanggung jawab, tadi kan disebutkan tuh adanya input dan output yang terdapat di cara kerja pusat tanggung jawab. Nah, hubungan antara input dan outputnya itu bagaimana ya? Bisa tolong dijelaskan. Untuk hubungan antara input dan output itu pada sejumlah pusat tanggung jawab hubungan bersifat timbal balik dan juga langsung. Seperti CO Departemen Produksi ke input bahan baku lalu ke barang jadi. Nah, lalu selanjutnya itu dalam jumlah situasi input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Pada CO Departemen Pemasaran ke input biaya iklan lalu ke hasil penjualan. Nah, untuk hasil penjualan ini bisa dipengaruhi faktor lain selain biaya iklan. Lalu yang ketiga itu selanjutnya itu pada litbang hubungan input dan output lebih kabur lagi. Hasil litbang yang dilakukan sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun dan jumlahnya lebih optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk litbang yang tidak bisa ditentukan. Oke, oke, baiklah. Mungkin kan tadi udah dijelasin tuh hubungan antara input dan outputnya. Nah, udah dijelasin secara detail. Nah, untuk mengukur input dan outputnya itu seperti apa ya, Saudari Antika? Kalau untuk mengukur input dan outputnya itu bisa digunakan kebanyakannya dalam ukuran-ukuran fisik seperti jam kerja, KWH listrik, liter BBM, dan sebagainya. Untuk kepentingan SPM, ukuran fisik tersebut diterjemahkan menjadi satu satuan moneter. Lalu biaya, yang merupakan suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab. Lalu selanjutnya yang diukur itu dalam pusat tanggung jawab adalah tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Untuk efisiensi itu bisa menjadi perbandingan antara output dengan input atau rasio output terhadap input atau jumlah output per input eh, atau membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Lalu untuk efektivitasnya itu dengan hubungan antara output dengan sasaran yang harus dicapainya yang dimana semakin besar output yang dikontribusikannya, maka akan semakin efektif. Lalu selanjutnya itu suatu pusat tanggung jawab efisiensi jika melakukan sesuatu dengan tepat dan efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Nah, lalu yang ketiga itu ada laba, menjadi tolak ukur yang sangat penting atas efektivitas dan ukuran efisiensi. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Antika yang telah menjelaskan secara lebih detail. Nanti kan udah saya tanyakan tuh seperti kayak manfaatnya, pengertiannya, sifatnya, nah dan tujuannya. Nah, mungkin bisa nih Saudari Antika untuk menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis apa saja yang terdapat di pusat tanggung jawab. Oke, untuk jenis-jenis pusat tanggung jawab itu dibagi berdasarkan yang pertama itu ada sifat pekerjaan yang dilakukan, yang dimana ini terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Lalu yang kedua itu ada wewenang yang diberikan oleh pimpinan puncak, dan selanjutnya itu ada pengukuran prestasi. Nah, menurut sifat output atau input ini, moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian itu ada empat. Yang pertama itu ada pusat pendapatan, lalu yang kedua itu ada pusat beban, yang ketiga ada pusat laba, dan yang keempat itu ada pusat investasi. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Saudari Antika. Mungkin telah menjelaskan nih mengenai pusat tanggung jawab, mulai dari jenis-jenisnya, tujuannya, dan sifatnya, serta manfaatnya.
serta dapat menjelaskan juga hubungan input dan outputnya. Mungkin itu saja sih yang saya sampaikan pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada saudari Atika. Baiklah, langsung saja ke bagian yang kedua. Saya sebagai moderator dan ada narasumber saya, Indira Puspitasari. Nah, kan tadi sudah dijelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban. Mungkin langsung saja dilanjutkan mengenai pusat beban. Nah, apa sih yang Saudari Indira ketahui tentang pusat beban itu? Bisa dijelaskan? Oh ya, baiklah. Kalau untuk pusat beban itu sendiri atau cost center, nah, di mana di sini nih merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur atas dasar masukan atau biayanya. Nah, dalam pusat ini, masukan atau inputnya diukur dalam satuan moneter atau uang. Nah, tetapi keluarannya output tidak selalu dapat diukur dalam satuan uang. Nah, pada pusat ini, manajernya pertanggungjawabannya terutama bertanggung jawab atas pengendaliannya. Nah, selanjutnya pusat beban ini memiliki ciri atau karakteristik yang pertama yaitu melaksanakan tugas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Nah, selanjutnya diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang ketiga yaitu prestasinya diukur berdasarkan perbandingan biaya atau bebannya yang dianggarkan dengan realisasinya. Mungkin itu saja. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa pusat biaya itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur atas dasar masukan atau biaya ya, Saudari Indira. Nah, lalu yang selanjutnya ingin saya tanyakan itu apa sih yang Saudari Indira ketahui mengenai pusat beban teknik? Bisa Saudari Indira jelaskan? Oh ya, baiklah. Mungkin kalau pusat beban teknik itu sendiri, di mana di sini nih pusat biayanya sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan atau biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan ke eh, keandalan yang wajar. Nah, di mana contohnya itu sendiri seperti biaya pabrik. Nah, di mana biaya pabrik ini untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen perlengkapan, dan keperluan-keperluan lainnya. Nah, ciri-ciri atau karakteristiknya itu input-inputnya dapat diukur secara moneter. Nah, selanjutnya itu input-inputnya juga dapat diukur secara fisik dan juga jumlah moneter optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dan dapat ditentukan. Nah, pengukuran kinerjanya adalah efisiensi biayanya. Di samping itu juga mutu produk dan volume produksinya. Oke, tadi kan udah disebutkan mengenai pusat beban dan juga pusat beban teknik. Lalu bagaimana sih menurut Indira pusat beban kebijakan itu bisa tolong dijelaskan? Oke, baiklah. Pusat beban atau pusat beban kebijakan ini atau discretionary expense center atau biasanya merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Atau outputnya itu sendiri tidak bisa diukur dengan satuan moneter, di mana contohnya itu unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, SDM, operasi lead bank, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Nah, karakteristik pusat ini sendiri ialah inputnya dapat diukur dengan satuan unit moneter. Yang kedua, outputnya diukur bukan bentuk fisik atau moneter. Yang ketiga itu jumlah optimumnya input yang akan diproduksi untuk satu unit output produksi tidak bisa diukur. Nah, di mana pengukuran kinerja pusat biaya kebijakan ini bukan selisih realisasi dan anggaran atau efisiensi, melainkan para manajer dalam perencanaan program kerja serta pengendalian dalam pengeluaran uang harus disetujui oleh atasannya. Nah, jadi walaupun konotasinya atau kebijakan, nah tidak berarti bahwa pertimbangan manajemen tidak dapat diduga atau bersifat insidental. Nah, oleh sebab itu biaya yang telah ditetapkan harus diawasi agar tidak melewati jumlah yang telah ditetapkan atau anggaran. Oke, berarti tadi pusat beban kebijakan itu merupakan pusat yang sebagian besar biayanya itu tidak mempunyai hubungan fisik ya. Lalu yang ingin saya tanyakan selanjutnya itu apa sih ciri-ciri pengendalian umum pada pusat beban ini? Tolong bisa dijelaskan.
Baiklah, mungkin ciri-ciri pengenalan umumnya itu pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, pekerjaannya itu sendiri itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama tuh berkesinambungan. Nah, di mana di sini secara konsisten dari tahun ke tahun laporan keuangan yang dibuat kontroler perusahaan. Nah, kalau yang untuk kedua itu bersifat khusus, di mana proyek satu langkah sebagai contoh pengembangan penyusunan sistem anggaran laba dalam sebuah divisi baru. Nah, teknik pembuatan anggaran ini manajemen berdasarkan tujuannya, yaitu suatu proses formal di mana pembuat anggaran mengusulkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan menyarankan ukuran yang akan dipakai dalam evaluasi kinerjanya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi perencanaannya, di mana fungsi perencanaannya bagi pusat pengeluaran yang tidak direncanakan tuh ada dua cara. Nah, yang pertama itu anggaran tambahan atau inkrementalnya tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awal kekurangan. Nah, serta ada kekurangannya yaitu yang pertama tuh tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggarannya. Nah, untuk yang kedua itu kekurangannya ada para manajer pusat beban biasanya meningkatkan pelayanan. Dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber dayanya. Selanjutnya itu ada fungsi perencanaan yang keduanya, yaitu tinjauan berdasarkan nol atau zero based review, di mana membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada maaf mungkin saya lanjutkan jadi pada membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk yang kedua itu ada tinjauan berdasarkan nol atau zero based review, di mana membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang terus bergulir, sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali 5 tahun. Nah, sering juga disebut ini berdasarkan tinjauan berdasarkan nol. Mungkin itu saja, Saudari Antika. Oke, tadi kan udah disebutkan mengenai ciri-ciri pengendalian umumnya. Lalu yang saya ingin tanyakan itu bagaimana apa sih yang Saudari Indira ketahui mengenai pusat administrasif dan juga pendukung? Baiklah, mungkin untuk pusat administratif itu sendiri meliputi manajemen senior korporat atau kantor pusat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Nah, pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Nah, permasalahan dalam pengendalian atau karakteristik pengendaliannya itu sendiri, yang pertama ada kesulitan mengukur outputnya, yang kedua ada kadangkala tidak terdapat kesesuaian antara cita-cita staf departemen dengan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Nah, hal ini disebabkan karena manajer administratif ingin mencapai keunggulan fungsionalnya. Nah, selanjutnya pengendaliannya dilakukan melalui anggarannya serta evaluasi apakah program kerja yang diajukan telah secara rinci yang mencakup biaya administratif dan pendukung termasuk untuk tetap dalam bisnisnya. Kebijakan pusat tersebut termasuk deskriptif tujuan biaya serta estimasinya alasan semua tambahan biaya di luar inflasi. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya, Saudari Antika. Oke, berarti untuk pusat administrasi itu meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Nah, selanjutnya itu apa sih yang Saudari Indah ketahui mengenai pusat penelitian dan juga pengembangan? Saya tolong dijelaskan. Oke, kalau untuk pusat penelitian dan pengembangan itu sendiri adalah suatu unit perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru dan proses baru dan paten. Nah, yang permasalahan dalam penelitian atau karakteristiknya sendiri, yaitu yang pertama, kesulitan menghubungkan input outputnya karena termasuk penelitian pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya itu tidak terdapat kesesuaian cita-cita karena manajer litbang ingin mencapai penelitian yang terbaik dan unggul walaupun biayanya mahal. Nah, lead bank itu sendiri juga suatu rangkaian yang diawali penelitian dan akhir pengujian produk. Sifatnya tidak terencana dan tenggang waktu yang lama serta berjangka panjang.
Selanjutnya, pada program Leadbank ini tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum anggaran Leadbank, sehingga prosesnya terbagi-bagi. Nah, selanjutnya pengendalian program Leadbank itu sendiri dilakukan melalui anggarannya dengan sistem proyek dan cara kalenderasi atas pengeluaran dalam periode anggaran. Nah, selanjutnya pengukuran kinerja secara periodik membandingkan biaya aktual dengan anggarannya untuk pengendalian pengeluaran berikutnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Saudari Antika. Oke, berarti pusat penelitian dan pengembangan itu adalah suatu unit perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penelitian ya. Selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan mengenai pusat pemasaran. Bisa tolong Saudari Indra jelaskan mengenai pusat pemasaran? Baiklah, mungkin untuk pusat pemasaran ini sendiri, aktivitasnya tuh pemenuhan pesanan atau order filling atau pesanan logistik, yaitu di mana aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari pelanggan dari para pelanggannya tadi. Nah, selanjutnya itu aktivitas pemasaran atau aktivitas pencari pesanan atau order getting itu sendiri, yaitu aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pesanannya. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat-sifat dari kegiatannya pusat pemasaran mempunyai itu tiga kegiatan kegiatan prestasi manajer yang bersangkutan, di mana yang pertama itu ada pusat pemasaran diukur berdasarkan jumlah hasil penjualan yang dicapai. Nah, pengukuran ini dilakukan melalui perbandingan hasil penjualan yang dianggarkan dengan jumlah hasil penjualan yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu pusat pemasaran diukur prestasinya atas kegiatan dalam hal pemenuhan pesanan atau order filling atau logistik activity, di mana dalam banyak hal banyak yang timbul atas kegiatan ini, seperti biaya teknik. Dengan demikian, pengendalian kegiatan ini harus dibedakan dengan pengendalian kegiatan pusat pemasaran lainnya. Baiklah, untuk yang ketiga itu ada pusat pemasaran diukur prestasinya, di mana dalam hal upaya perolehan pesanan atau order getting activity, biaya yang timbul atas kegiatan ini sebagian besar adalah biaya kebijakan, walaupun pusat pemasaran juga merupakan pusat pendapatan atau revenue center. Nah, pusat pemasaran harus dibedakan dengan pusat laba karena biaya produksi barang yang dijual tidak dibebankan pada pusat pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik pengendalian pusat pemasaran itu sendiri, di mana karakteristiknya aktivitas di sini pemenuhan pesanan seperti halnya pusat biaya di pabrik contohnya itu, sehingga biayanya disusun secara standar sesuai dengan berbagai tingkatan volume. Tetapi dengan adanya internet, aktivitas ini bisa diselesaikan dengan cepat dan biayanya rendah. Selanjutnya, aktivitas yang terdapat di sini itu penciptaan pendapatan, sehingga yang dievaluasi adalah membandingkan antara pendapatan atau unit moneter dan kuantitas fisik aktual yang dijual dengan pendapatan dan kuantitas fisik yang dianggarkan. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas pencarian pesanan, di mana yang dievaluasi adalah biaya pencarian pesanan yang merupakan biaya kebijakan, sehingga tidak seorang pun akurasi berupa jumlah optimal yang harus dikeluarkan. Jadi pada kesimpulannya, pusat pemasaran ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang bisa bersifat campuran atau hibrid. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Saudari Anti. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa pusat pemasaran itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang bisa bersifat campuran, berbeda dengan pusat-pusat lainnya. Nah, baiklah, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya lontarkan. Terima kasih kepada Saudari Indira sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan.